Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Agus Salim selaku dosen pengampu mata kuliah interaksi manusia dan komputer, dan yang saya sayangi teman-teman semuanya. Di sini saya Elinor Hayati NPM 208201015 dari kelas Paralel A akan mempresentasikan terkait chapter 5 yaitu interaksi sosial. Berikut merupakan overview materi yang nantinya akan saya bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan interaksi sosial, yang kedua mekanisme sosial yang digunakan dalam percakapan, yang ketiga apa yang dimaksud dengan kehadiran sosial, yang keempat tinjauan teknologi untuk mendukung interaksi sosial, yang kelima bagaimana media sosial mengubah cara kita tetap berhubungan, dan yang keenam yaitu fenomena sosial baru yang timbul dari kemampuan untuk terhubung secara online. Pengertian interaksi sosial. Menurut Turkel, interaksi sosial adalah sebuah situasi di mana kita hidup bersama, bekerja bersama, bermain bersama, berbicara satu sama lain, dan bersosialisasi. Nah, di dalam interaksi sosial ini terdapat sebuah teknologi sosial yang sengaja dikembangkan untuk memungkinkan kita untuk bertahan dalam bersosialisasi ketika terpisah. Nah, teknologi sosial ini memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu dapat mendorong terjadinya interaksi sosial, misalnya permainan keluarga, seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas. Kemudian dampak negatifnya yaitu membuat individu lebih cenderung terhadap teknologi sosial yang dimilikinya. Mungkin hal ini sering kita lihat atau sering kita alami ketika kita berkumpul dengan teman-teman, namun masing-masing dari kita cenderung lebih fokus pada gadget kita masing-masing. Pertanyaan yang sering diajukan oleh teknologi sosial. Yang pertama, apakah percakapan F2F atau face-to-face digantikan oleh interaksi media sosial? Yang kedua, berapa banyak teman yang Anda miliki di Facebook, LinkedIn, WhatsApp, dan lain sebagainya versus dengan teman yang dimiliki di kehidupan nyata? Yang ketiga, berapa banyak mereka tumbang tindih? Yang keempat, bagaimana cara kita hidup dan berinteraksi dengan satu sama lain berubah? Dan yang kelima yaitu apakah aturan dan etika yang diterapkan masih berlaku untuk online dan offline? Mekanisme percakapan. Nah, berbagai mekanisme dan aturan ini diikuti saat melakukan percakapan secara tatap muka, seperti saling menyapa, menanyakan kabar, menanyakan kesibukan, menanyakan kondisi kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Aturan percakapan. Menurut Sachs et al., terdapat 3 aturan dasar dalam percakapan. Yang pertama yaitu pembicara saat ini memilih pembicara berikutnya dengan mengajukan pendapat, pertanyaan, atau permintaan. Kemudian aturan kedua, pembicara lain baru memutuskan untuk mulai berbicara. Kemudian ketiga, pembicara pertama, pembicara yang tadinya mengajukan pendapat atau pertanyaan dapat lanjut untuk berbicara. Jadi tidak asal kita langsung berbicara, namun istilahnya kita harus meminta izin terlebih dahulu atau meminta atensi terlebih dahulu dari lawan bicara kita. Nah, selain 3 aturan dasar tadi, terdapat aturan tambahan. Yang pertama yaitu bercakap secara bergiliran untuk mengkoordinasikan percakapan. Jadi kita tidak boleh saling menyela-menyela ketika terdapat orang lain yang berbicara. Yang kedua, memberikan sinyal kepada lawan berbicara untuk melanjutkan percakapan. Yang ketiga, ritual perpisahan seperti sampai jumpa, kemudian sampai bertemu lagi, hati-hati di jalan, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, memberikan isyarat implisit dan eksplisit atau tersirat dan tersurat. Nah, contoh dari isyarat implisit ini seperti misal kita mau pulang. Nah, kita bisa memberikan kode secara implisit. Misalnya kita mencari-cari tas atau mungkin mencari jaket, mencari kontak motor, seperti itu. Kemudian contoh isyarat eksplisit ini tersurat. Contohnya itu, wah sudah jam segini nih, aku ada rapat. Nah, ini salah satu cara untuk menyampaikan isyarat eksplisit tersebut. Jadi isyaratnya itu eksplisit dan dapat diketahui oleh lawan bicara secara langsung. Kemudian yang kelima, berikan rincian dalam percakapan ketika seseorang mengatakan sesuatu yang disalahpahami. Contohnya yaitu dengan penekanan dan tangan token. Penekanan ini maksudnya seperti ini. Ketika lawan bicara menjelaskan sesuatu, mungkin kita bisa bertanya, apakah benar yang ini? Kemudian mungkin lawan bicara kan tidak, bukan yang itu, tapi yang ini. Nah, itu kita menekankan terkait topik yang belum kita pahami dari yang lawan bicara katakan. Kemudian dengan token, mungkin misalnya kita kalau kurang mendengar, kita bisa bicara apa atau hah gitu. Jadi itu memberikan kesan bahwa kita kurang memahami pembicaraan dari lawan bicara kita.
Selanjutnya, jika tadi kita telah membahas percakapan secara tatap muka atau face to face, nah sekarang terdapat sebuah percakapan secara online. Lalu apa yang terjadi di dalam percakapan online ini? Yang pertama, apakah aturan percakapan yang sama berlaku? Kemudian apakah ada berbagai jenis permasalahan? Kemudian bagaimana cara orang tersebut memperbaiki atau mengatasi permasalahan tersebut? Apakah melalui email, pesan instan, SMS, Skype, atau video konferensi lain? Percakapan jarak jauh. Nah, banyak penelitian tentang bagaimana mendukung percakapan ketika orang-orang berjauhan satu sama lain. Banyak aplikasi pula telah dikembangkan, misalnya email, konferensi video, pesan instan, dan ruang obrolan. Nah, pertanyaannya, apakah mereka ini meniru atau melampaui cara percakapan yang telah ada? Nah, beberapa teknologi yang dikembangkan dalam percakapan jarak jauh ini telah ada sejak zaman dahulu dan dikembangkan secara bertahap hingga zaman sekarang. Contohnya yaitu seperti yang ditunjukkan pada gambar, yaitu telepon video pertama kali pada tahun 1960. Mungkin bisa dilihat bahwa sistem dari telepon video ini masih sederhana, namun ini merupakan inisiasi tentunya. Hingga saat ini dikembangkan telepon video yang sangat canggih. Selanjutnya, teknologi percakapan jarak jauh yang kedua yaitu sistem jendela video. Menurut Belkor, sistem jendela video ini adalah sebuah ruang bersama yang memungkinkan orang-orang yang terpisah sejauh 50 mil untuk melakukan percakapan seolah-olah mereka ini berada di ruangan yang sama sambil meminum kopi. Nah, orang-orang ini saling berinteraksi melalui sebuah layar yang mereka katakan sebagai jendela. Menurut saya sendiri, mungkin ini sistemnya seperti panggilan video namun menggunakan sebuah layar besar dengan tentunya ada fitur kamera dan mikrofon sebagai penghubung interaksi satu sama lain. Bagaimana jendela video ini digunakan? Jadi mereka itu berbicara terus-menerus di depan sistem secara bergantian, kemudian mereka berbicara lebih banyak kepada orang lain di ruangan yang sama daripada di ruangan lain. Nah, apabila mereka itu mencoba untuk lebih dekat dengan seseorang di tempat lain, itu akan memberikan efek sebaliknya. Jadi peserta bisa saja keluar dari jangkauan kamera dan mikrofon. Nah, hal ini tentu sering kita alami. Jadi ketika kita sedang berkomunikasi jarak jauh menggunakan perangkat laptop atau telepon, dan lain sebagainya, kita harus tetap berada di dalam jangkauan kamera dan mikrofon sehingga sistem itu dapat menangkap gambar dan suara kita dan dapat tersalurkan kepada lawan bicara kita melalui sistem tersebut. Teknologi selanjutnya yaitu video konferensi dan ruang telepresence. Jadi video konferensi dan ruang telepresence ini banyak dipilih untuk menghubungkan banyak orang, misalnya Zoom. Kemudian ruang telepresence ini dapat disesuaikan untuk grup. Jadi teknologi ini mungkin yang sering kita gunakan mulai dari pandemi COVID tahun 2020 yang lalu hingga saat ini, di mana pada saat pandemi tersebut tidak memungkinkan untuk berinteraksi secara tatap muka, sehingga seluruh kegiatan mulai dari pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya ini dialihkan secara daring, baik melalui aplikasi Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu robot telepresence. Jadi robot telepresence ini memungkinkan orang untuk menghadiri acara yang tidak dapat dilakukan. Jadi seolah-olah seperti sedang mengendalikan robot mereka dari jarak jauh. Nah, robot ini sering ditemukan di tempat-tempat seperti sekolah, konferensi, dan museum. Contohnya yaitu robot BIM Plus. Nah, robot-robot ini sering dimodifikasi hingga tampak seperti orang yang ada di acara tersebut. Nah, dengan seperti ini, aku memberikan pengalaman positif. Jadi, seseorang itu merasa bahwa ia benar-benar berada di acara tersebut. Selain itu, teknologi robot telepresence ini sering sekali diimplementasikan di rumah sakit-rumah sakit. Jadi, mungkin hal ini biasanya disebabkan oleh jumlah pasien yang terlalu banyak atau jumlah dokter yang sedikit. Jadi, dokter bisa melakukan pengecekan kepada pasiennya secara online menggunakan robot telepresence ini. Selain itu, robot telepresence ini juga tentunya dapat membawakan obat. Jadi, seperti melakukan dua hal sekaligus menggunakan teknologi ini. Kemudian, apa perbedaan dari telepresence versus social presence? Jadi, telepresence ini mengacu pada satu pihak yang hadir bersama pihak lain yang hadir di ruang fisik seperti ruang rapat atau ruang konferensi. Kemudian social presence mengacu pada perasaan berada di sana dengan orang sungguhan ketika dalam realitas virtual. Teknologi selanjutnya yaitu teknologi dari Facebook, di mana Facebook ini memiliki visi untuk bersosialisasi di dunia 3D menggunakan VR.
Jadi di mana dua avatar berbicara di meja virtual, kemudian pengguna saling mengalami melalui dongeng headset VR. Nah, mungkin contohnya yaitu Metaverse. Nah, Metaverse ini memungkinkan pengguna-pengguna untuk dapat berinteraksi di dunia virtual. Jadi mereka meskipun tak saling kenal, tak saling tidak kenal, mereka saling berinteraksi melalui dunia virtual tadi. Nah, berapa banyak realisme yang diperlukan? Nah, ruang terrepresentasi ini mencoba membuat orang-orang jarak jauh tampak seperti aslinya. Jadi, seolah-olah mereka itu berada di ruangan yang sama, berada di jarak yang dekat, tanpa mengetahui bahwa mereka ini memiliki jarak yang jauh sebenarnya. Kemudian, menggunakan beberapa kamera definisi tinggi dengan fitur eye tracking dan mikrofon terarah, sehingga mereka bisa berinteraksi satu sama lain melalui gambar dan suara yang disalurkan. Kemudian, apakah FaceTime memiliki kehadiran sebanyak pengaturan definisi tinggi yang lebih banyak? Apa itu kehadiran sosial atau co-presence? Jadi, kehadiran sosial ini adalah sebuah situasi di mana individu, kelompok, atau grup ditempatkan di tempat yang bersama dengan tujuan untuk saling berkolaborasi satu sama lain. Nah, banyak teknologi yang ini telah dirancang untuk memungkinkan kelompok untuk bekerja, belajar, dan bersosialisasi secara lebih efektif bersama-sama. Nah, tentunya untuk melaksanakan kehadiran sosial ini membutuhkan properti, contohnya seperti meja, papan tulis, dan tampilan publik. Nah, di dalam kehadiran sosial atau co-presence ini memiliki beberapa mekanisme koordinasi. Yang pertama yaitu mekanisme koordinasi, di mana ketika sekelompok orang bertindak atau berinteraksi bersama, maka mereka perlu mengkoordinasikan diri mereka sendiri-sendiri. Contohnya, saat bermain sepak bola atau menavigasi kapal, tentunya mereka tidak melakukan sendirian, melainkan mereka ini saling berinteraksi, saling bekerja sama dengan orang lain. Kemudian untuk melakukannya, mereka menggunakan 3 poin. Yang pertama yaitu komunikasi verbal dan non-verbal, yang kedua jadwal, aturan, dan konvensi, yang ketiga yaitu representasi eksternal bersama. Selanjutnya yaitu mekanisme koordinasi F2F atau face to face, di mana dalam mekanisme ini bicara adalah pusat. Jadi pembicaraan adalah inti dari koordinasi tatap muka ini. Kemudian nonverbal juga digunakan untuk menekankan dan sebagai pengganti, misalnya mengangguk, gemetar, mengedipkan mata, melirik, gerak tubuh, dan mengangkat tangan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya itu pertemuan formal, di mana struktur eksplisit seperti agenda, memo, dan menit ini digunakan untuk mengkoordinasikan kegiatan tatap muka ini. Mekanisme ketiga yaitu mekanisme kesadaran, di mana menurut Doris dan Bray, mekanisme kesadaran ini melibatkan mengetahui siapa yang ada di sekitar, apa yang terjadi, dan siapa yang berbicara dengan siapa. Dalam mekanisme kesadaran ini terdapat 2 macam kesadaran. Yang pertama yaitu kesadaran periferal, yang kedua yaitu kesadaran situasional. Kesadaran periferal ini mengawasi hal-hal yang terjadi di dalam penglihatan. Jadi dengan kegiatan mendengar dan mengawasi ini memungkinkan pelacakan apa yang dilakukan oleh orang lain tanpa isyarat eksplisit. Kemudian yang kedua, kesadaran situasional ini menyadari apa yang terjadi di sekitar untuk memahami bagaimana informasi dan tindakan Anda akan mempengaruhi peristiwa yang sedang berlangsung dan peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Kemudian, di dalam interaksi co-presence atau kehadiran sosial ini terdapat teknologi yang dikembangkan. Salah satunya yaitu ini, antarmuka yang dapat dibagikan. Jadi antarmuka ini dirancang untuk memanfaatkan bentuk koordinasi dan mekanisme kesadaran yang sudah ada. Beberapa penelitian yang menyelidiki apakah mereka membantu orang untuk bekerja sama dengan lebih baik telah menemukan bahwa dengan antarmuka yang dapat dibagikan ini mampu memberikan partisipasi yang lebih adil, kemudian lebih alami untuk bekerja di sekitar, dan lebih nyaman duduk mengelilingi meja daripada berdiri di depan layar. Contohnya yaitu ini, tabel refleksi. Nah, tabel refleksi ini merupakan contoh dari antarmuka yang dapat dibagikan tadi, di mana LED ini menyala untuk mencerminkan bagaimana banyak setiap anggota kelompok itu berbicara. Jadi mungkin LED menyala ini disesuaikan dengan frekuensi suara dari masing-masing pembicara itu. Gunakan mikrofon di depan setiap individu untuk melakukan ini. Kemudian studi menunjukkan bahwa mereka yang berbicara paling banyak mampu mengubah perilaku mereka, sedangkan mereka yang berbicara paling sedikit tidak mengubah perilaku mereka. Teknologi kehadiran sosial atau co-creation selanjutnya yaitu bermain bersama di ruang yang sama. Contohnya yaitu seperti pada gambar di mana
Pengunjung yang menggunakan AR kotak pasir di V dan A saling berinteraksi satu sama lain, di mana pengunjung ini melihat landscape dari pasir, kemudian sistem bereaksi dengan perubahan ditumpangkan landscape berwarna digital. Nah, teknologi ini akan memungkinkan bentuk kolaborasi kreatif dari masing-masing individu yang saling berinteraksi. Selanjutnya yaitu keterlibatan sosial. Jadi keterlibatan sosial ini mengacu pada partisipasi dalam kegiatan sosial kelompok. Nah, dalam keterlibatan sosial ini terjadi sebuah pertukaran sosial, di mana orang memberi atau menerima sesuatu dari orang lain secara sukarela, tidak dibayar, dan seringkali altruistik atau dalam rasa berbagi dan berbuat baik untuk orang lain. Nah, dalam keterlibatan sosial ini biasanya sering menggunakan media situs web untuk terhubung dengan rakyat. Selain itu, media yang digunakan biasanya yaitu retweet, di mana retweet ini merupakan cara yang paling ampuh untuk menghubungkan jutaan orang menggunakan media sosial. Nah, retweet menjadi viral. Jadi retweet ini adalah sebuah fitur yang terdapat dalam aplikasi bernama Twitter. Jadi Twitter ini adalah sebuah sosial media yang menghubungkan jutaan orang untuk tujuan yang menyenangkan. Dan berdasarkan fakta terbukti bahwa jutaan orang ini meretweet dalam hitungan jam. Menurut saya sendiri, dengan adanya retweet dalam Twitter ini akan menjadikan informasi ini berkembang dan menyebar secara lebih cepat dibandingkan dengan sosial media lainnya dan dibandingkan dengan teknologi seperti televisi, radio, dan surat kabar. Nah, hal ini membuat masyarakat ini lebih cepat update dan lebih cepat menerima informasi yang ada di sekitarnya, baik dari segi politik, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, fashion, dan lain sebagainya. Selain itu, dengan retweet ini merupakan salah satu media untuk saling berbagi kelucuan atau humor, sehingga banyak orang ini merasa lucu untuk bergabung dan menyaksikan jumlah retweet ini bertambah. Berikutnya, dilema. Apakah boleh berbicara dengan orang mati menggunakan chatbot? Berikut merupakan studi kasusnya. Jadi, Eugenia Guida kehilangan seorang teman dekat dalam kecelakaan mobil yang baru berusia 20 tahun. Dia mengambil semua teksnya yang dikirim selama hidupnya dan membuat chatbot menggunakannya. Chatbot kemudian menanggapi pesan teks sehingga Eugenia dapat berbicara dengan temannya seolah-olah dia masih hidup. Nah, apakah cara ini menyenangkan atau justru menghibur untuk menghadapi kesedihan? Lalu, apakah ini termasuk menghormati orang mati? Menurut saya hal ini boleh-boleh saja karena dapat membantu orang yang belum siap untuk ditinggalkan oleh kerabatnya. Salah satu contohnya yaitu Eugenia ini. Dengan menggunakan chatbot, maka Eugenia ini akan merasa bahwa meskipun temannya telah meninggal, tapi temannya ini tetap berada di sisinya, tetap berteman dengannya di dunia nyata. Namun saya tidak merekomendasikan chatbot ini digunakan dalam jangka waktu yang panjang, karena takutnya nanti justru akan mempengaruhi mental dari Eugenia ini. Jadi Eugenia ini akan bergantung bahwa ia akan memiliki persepsi tersendiri bahwa temannya ini masih hidup, temannya tidak meninggal, temannya masih sering merespon chatnya. Jadi ini ditakutkannya akan mempengaruhi mental dari Eugenia ini. Jadi kesimpulannya, menurut saya chatbot ini boleh-boleh saja selama digunakan dalam batas waktu yang wajar. Kesimpulan, berdasarkan materi-materi yang telah saya paparkan tadi, terdapat 5 poin kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, interaksi sosial adalah pusat dari kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, mekanisme sosial seperti pengambilan giliran memungkinkan kita untuk berkolaborasi dan mengkoordinasikan kegiatan kita. Selanjutnya, poin ketiga, tetap sadar akan apa yang dilakukan oleh orang lain dan membiarkan orang lain tahu apa yang Anda lakukan adalah aspek penting dari kerja kolaboratif dan bersosialisasi. Poin keempat, banyak sistem teknologi telah dibangun untuk mendukung telepresensi, kehadiran sosial, dan kehadiran bersama. Selanjutnya, poin terakhir yaitu media sosial telah membawa perubahan signifikan dalam cara orang tetap berhubungan dan mengelola kehidupan sosial mereka. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.